Pemirsa, Anda menyaksikan Sumut terkini Eva Rina TV bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, pencarian korban kapal yang terbakar di Belawan, Medan masih terus dilanjutkan. Hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 7 jenazah dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Lalu untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung langsung dengan rekan Daniel Pekuali yang akan melaporkan langsung dari sana. Daniel, bisa diceritakan kepada kami, Daniel, pasca terbakarnya kapal tanker di Belawan, seperti apa perkembangan penyelidikan sementara? Baik, Maria. Saat ini saya sedang berada di posko postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Medan, di mana sejak Senin petang kemarin hingga Selasa siang tadi sudah ada 7 jenazah yang dievakuasi ke rumah sakit ini gitu, dan sekarang masih dalam proses identifikasi di ruang jenazah. Nah, untuk proses penyelidikan terbakarnya kapal tanker yang sedang melakukan perbaikan atau docking di salah satu galangan kapal di Belawan, saat ini Polda Sumatera Utara bersama aparat gabungan dari polisi, Tentara Angkatan Laut dan beberapa pihak lainnya termasuk Syah Bandar dan Pelindo 1 sudah melakukan sudah melakukan pengumpulan data-data untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran kapal tanker yang terbakar kemarin pagi tersebut. Nah, sampai saat ini polisi dan aparat gabungan juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian, di mana beberapa pihak juga telah diperiksa, namun sampai saat ini polisi belum merinci siapa-siapa aja yang telah diperiksa ataupun siapa-siapa aja yang sudah diamankan. Seperti itu. Baik, Daniel. Saat ini, Daniel, ada berapa banyak korban di sana, Daniel? Berdasarkan data yang kami himpun, korban meninggal dunia hingga Selasa petang saat ini ada 7 orang, dan korban yang mengalami luka-luka dan dirawat di 2 rumah sakit di daerah Belawan ada 22 orang. Nah, sementara korban yang meninggal dunia, jenazahnya seluruhnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, dan saat ini masih menjalani proses identifikasi. Tadi siang sekitar jam 1:30 atau 13.30, sekitar 2 jenazah sudah selesai diidentifikasi, namun belum diserah terimakan kepada pihak keluarga. Saat ini juga pihak keluarga korban dari 7 jenazah yang meninggal atau 7 korban meninggal dunia tersebut masih berkumpul di sekitar rumah sakit dan di posko pos mortem yang disiapkan dokter forensik, seperti itu. Di ruang jenazah kondisi korban meninggal mengalami kerusakan cukup parah sehingga proses identifikasi berjalan cukup lama, seperti itu, Maria. Baik, Daniel. Saat ini bagaimana pantauan Anda di Rumah Sakit Bayangkara Medan? Sampai saat ini pantauan kami bahwa banyak sekali keluarga maupun pihak media yang mencoba mengetahui atau menggali informasi yang berada di sekitar Rumah Sakit Bayangkara. Pihak keluarga sendiri sejak pagi atau bahkan ada yang dari sejak Senin malam sudah bertahan di rumah sakit ini untuk mengetahui kabar dari korban-korban meninggal dunia ini tersebut. Bahkan ada beberapa yang sampai saat ini belum mengetahui keberadaan keluarga mereka atau kerabat yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran di Belawan tersebut. Daniel, apakah sampai saat ini korban yang meninggal dunia sudah dijemput oleh keluarga mereka, Daniel? Pada Selasa siang tadi, setidaknya sudah ada 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Mereka itu berdasarkan informasi yang kami peroleh, 2 jenazah itu masih berhubungan keluarga atau merupakan abang dan adik, dan sampai saat ini keluarga dari korban atau dua korban tersebut masih menunggu serah terima dari pihak rumah sakit, seperti itu. Kami belum mendapat informasi yang pasti
kenapa serah terima jenazah ini belum dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada pihak keluarga, karena sampai saat ini baik pihak rumah sakit maupun pihak berwenang yang lainnya belum memberikan keterangan yang pasti mengenai kapan akan diserah terimakan jenazah tersebut. Baik Daniel, pada saat terbakar, kapal tanker tersebut bermuatan apa? Sebenarnya kapal yang mengalami musibah kebakaran pada Senin pagi kemarin merupakan kapal tanker Jack Lila berbendera India, dan posisi terbakar pada saat itu kondisi kapal atau muatan kapal lagi kosong, sementara lagi kosong. Hal itu dikonfirmasi oleh Pertamina, di mana kapal itu mengangkut minyak mentah seperti itu. Dan pada saat kejadian, kapal tersebut sementara dalam proses perbaikan atau docking, di mana proses perbaikan itu telah dilakukan sekitar 3 minggu terakhir seperti itu. Jadi berdasarkan informasi awal yang kami terima dari pihak kepolisian, penyebab kebakaran tersebut adalah percikan api dari las yang mengenai badan atau lambung kapal yang ada minyak yang berserakan seperti itu, sehingga menyambar seluruh bagian kapal. Lalu Daniel, barang bukti apa yang diamankan polisi pada saat olah TKP di sana, Daniel? Saat ini polisi belum memberi keterangan yang pasti atau yang jelas kepada pihak media, karena pada saat pagi sejak Selasa pagi tadi, awak media maupun masyarakat yang hendak mendatangi atau mendekati lokasi kejadian sudah dilarang untuk masuk seperti itu, sehingga pihak kepolisian pun sampai saat ini belum memberi keterangan kepada kami bahwa barang-barang bukti apa aja yang mereka amankan dari lokasi kejadian. Lalu Daniel, berapa orang yang diperiksa atas insiden kebakaran kapal tanker tersebut? Begitu juga dengan orang yang diperiksa, sampai saat ini polisi belum memberi keterangan kepada kami berapa jumlah saksi yang diperiksa atau pihak-pihak siapa saja yang sudah diperiksa. Sampai saat ini polisi belum memberi keterangan. Pihak dari Polda Sumut juga sampai sejauh ini belum memberi keterangan yang resmi kepada pihak media maupun kepada keluarga korban. Baik, Daniel, terima kasih atas laporan Anda. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas, Daniel. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Tetap saksikan Sumut Terkini. Saya Maria Huta Soe, terima kasih. Sampai jumpa.